Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali ala sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya, ya. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruhnya dari kalian, baik di mancanegara maupun di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never. Tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh, yaitu anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di-share, tapi linknya ya, link kajiannya. Jadi jangan diunduh lalu dipotong-potong kemudian diunggah ulang. Aku tidak pernah kasih izin untuk yang seperti itu. Kemudian untuk kalian semuanya, aku nggak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih atas doa baiknya untukku dan keluarga, dan semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan untuk kalian semuanya. Kita sesama kita saling mendoakan, ya, dalam kebaikan tentunya, dan insya Allah doa kita bagian dari sekian banyak doa yang dikabulkan oleh Gusti Allah Agung. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oke, tajuknya kita lanjutkan. Begitu akuratnya kritik Al-Quran, gitu ya. Begitu akuratnya, ya, kritik Al-Quran. Ya, absurdnya wilayah privat dan wilayah publik. Absurd, tepat nggak ya pakai kata absurd ya? Gini dia. Absurd tulisannya gimana tuh? ABS ORD. Absurdnya wilayah privat dan publik. Ya, absurd itu apa sih tuh? Coba tuh buka tuh. Buka apa namanya? Kamus. Kalau gue bilang sih absurd itu sesuatu yang tidak jelas sudah, ya. Tidak jelas, bercampur, wilayah abu-abu, ya. Jadi antara mana batas privat dan mana batas publik itu menjadi sama, ya. Ini nanti berarti aku kadang-kadang kurang setuju apa yang ada di googling itu, ya. Absurd itu tidak masuk akal atau mustahil. Kalau aku bilang enggak, absurd itu wilayah remang-remang, ya. Cuman oke lah, karena ini judul kita nggak pakai kata absurd, ya. Kok menurut aku absurd itu wilayah remang-remang gitu, ya. Gimana nih? Begitu akuratnya kritik Al-Quran, ya. Maksud gue gini loh,
wilayah privat sama wilayah publik itu semakin nggak jelas dia, ya. Gini aja. Bentar. Wilayah privat dan wilayah publik, ya. Kamu mungkin masih bingung gimana ini maksudnya, maka kamu ikuti saja, ya. Begitu akuratnya kritik Al-Quran. Jadi Al-Quran itu memberikan kritik terhadap kitab-kitab terdahulu, dan itu akurat sekali, gitu loh maksudnya, ya. Tapi nanti juga aku mau jelaskan bahwa wilayah privat dan wilayah publik kita itu, kalau seperti tadi sebetulnya aku lebih cocok menggunakan absurd, tapi kalau kita lihat googling jadi nggak seperti yang aku maksud. Kalau yang aku maksud absurd itu dia remang-remang, ya, nggak apa, abu-abu, wilayah abu-abu, nggak begitu jelas lagi batasnya itu mana wilayah privat, mana wilayah publik gitu, ya. Oke. Kemarin sudah dalam edisi tamat, ya, aku jelaskan tentang mengalahkan Yesus, ya. Sekarang aku mau coba, dia tidak subur, hanya mampu meraih dalam 22 jam 290 power. Jadi sangat-sangat tidak subur, ya. Padahal itu hal yang sangat berbobot keilmuannya. Tapi ya itulah yang kita bilang, ya. Di sini tersaring siapa yang memang benar-benar mau belajar sama yang tidak, itu tersaring, ya. Kita bukan kelas hohohihe, ya. Kita benar-benar membicarakannya dalam sudut ilmu. Gitu, ya. Aku akan baca komen yang masuk dari kalian, ya. Jadi sudah tamat, ya, kemarin, ya, Yesus, ya, mengalahkan Yesus itu, ya, tentang Mazmur 45. Itu kan 45 berapa kemarin? 457 sama Ibrani 8 itu, ya. Oke. Aku akan bacakan komen yang masuk, ya. Pertama dari Kang Nurkolis, ya, Alhamdulillah Brebes hadir ngaji. Salam sehat selalu dan salam Islam rasional guru. Oke, terima kasih. Kemudian Kang Rasmi Nasmat, Bismillah santri Gus Metik Makassar hadir, salam Isra. Oke, salam Isra untukmu juga, ya. Kemudian Kang Sahran Gipari menyimak setelah 1 jam tayang, ya. Oke, terima kasih sambil menikmati sejuknya malam di teras rumah. Mantap. Kemudian Gispati, Alhamdulillah Palu hadir Tuan Guru. Sebenarnya ayat itu takhtamu, ya, Yesus kepunyaan Allah, dirubah atau disulap menjadi takhtamu dalam kurung Allah, ya Allah. Akhirnya Yesus disulap menjadi Allah. Itulah nasib terjemahan relatif, tidak absolut. Salam Isra buat semuanya, dan terima kasih untuk Gispati yang telah menyarikan, ya, mensarikan atau menyarikan itu, ya. Nanti dikirain menyarikan dari cari, enggak, dari sari. Jadi apa yang telah kita selesaikan kemarin di sesi ke-12 tentang mengalahkan Yesus, menyulap kata, mengubah warna, itu edisi tamat disarikan. Nah, gitu kira-kira. Ya. Jadi si Gispati telah menyarikan. Menyarikan bukan dari kata cari, tapi dari kata sari. Ya, disarikan ini dengan bagus.
Terima kasih untuk Gispati, terima kasih untuk 3 hatinya ya. Kemudian untuk Kang Sopo kui, Kang Wahyu Junaidi, Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Nyimak kajian dan iklan di BOM dengan berbagai macam teknologi yang ditawarkan. Jadi pingin beli tapi rezeki belum mendekat sampai ke Ayas. Iya. Ditunggu mungkin ya. Oke, salam Isra, terima kasih untuk Waalaikumsalam juga untuk Kang Wahyu Junaidi. Kita lanjutkan Kang Juanto Anto ya, yang punya Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, salam Isra dan terima kasih untuk 5 merah hatinya ya. Dari Cirebon kita ke Kerinci Jambi, ada Kang Irfan Al-Akbar, di ilo-ilo nih, dihina, dijelek-jelekan, dikata-katain. Oke, matur thank you. Masih menyimak sebelum sholat Isya ya, Kerinci Jambi. Oh ya, Sumatera agak lambatan dikit dari Jawa ya. Ditaku-taku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gus Beti nyimak mugi berkah. Salam Isra sedaya nggih. Nggih sami-sami matur nyembah nuwun, terima kasih ya. Dan terima kasih atas 4 merah hatinya. Kemudian soleha kita Rahani Junaidi yang ada di Bandung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dilanjutkan Bapak Ikhwan Tamim. Salam Isra nyimak ba'da sholat Isya. Mantap, lanjutkan Pak. Salam Isra juga untuk semua saudaraku yang ada di Tangerang. Kemudian Rio Anwar Kusuma tuh nomor 2. Terima kasih untuk Kang Mas Rio Anwar Kusuma dan salam Isra untukmu. Ada lagi Bapak Abdul Muluk. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dili Sedang izin nyimak. Gus, salam Isra untuk semua. Oke, terima kasih. Salam Isra juga untuk yang di Deli Serdang. Kang Mas Aljus number 1. Terima kasih Kang Mas Aljus ya, dan salam Isra untukmu dan semua keluarga yang ada di sana. Oke, sudah aku bacakan semua komentar yang masuk dari kalian ya. Sekarang aku akan memberikan ulasan. Ini nanti sudah terlepas dari judul yang kemarin. Judul kemarin kan tamat sudah ya, edisinya tamat. Tapi ini masih aku jadikan satu playlist. Karena walaupun dia tidak dalam satu rangkaian seri, tetap masih terkait gitulah ya. Oke, coba kamu buka ya Al-Qur'anmu surat Al-Baqarah ayat 79. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ya, aku bacakan dari sini. Fawailul lillazina yaktubunal kitaba bi aidihim summa yaquluna haza min indillahi ya liyasitaru bihi samanan qalila fawailul lahum mimma kataba aidihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Itu Quran surat Al-Baqarah ayatnya yang 79. Maka kalau kita baca terjemahannya ya, maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri. Kemudian berkata, ini dari Allah. Dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka. Dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Subhanallah ya. Bahasa sastranya cukup tinggi ya. Jadi jangan dipahami secara harafiah. Di situ dijelaskan ya, menjualnya dengan harga yang murah. Terus jangan lu pahami secara harafiah. Ini bahasa sastra tingkat tinggi ya. Ulangi lagi ya.
Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, kemudian mereka berkata ini dari Allah. Artinya dia menulis tangan dia sendiri. Lalu dia bilang yang ditulis itu dari Allah. Padahal tangan dia sendiri mau dia sendiri. Dengan maksud apa? Menjual dengan harga yang murah. Itu artinya sebetulnya tanggung jawab yang harus dia terima, resiko yang harus dia terima dengan memalsukan informasi tadi yang bukan dari Allah dikatakan dari Allah, itu kata orang Jawa nggak nyucuk, nggak imbang, nggak sepadan dengan resiko yang nanti akan dia terima. Maka dikatakan di sini ya, untuk menjualnya dengan harga yang murah. Itu ya, itu bahasa sastra. Jadi jangan lu kira terus pikirannya dijual. Ini beli ayat berapa rupiah atau berapa dolar atau berapa gulden atau berapa dirham. Enggak begitu ya. Oke, diingatkan sekali lagi stressing pointnya. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Lihat itu. Jadi Quran surat Al-Baqarah ya. Quran surat Al-Baqarah surat 2 ayat 7 9 ya. Ini dia memberikan kritik. Dan kritiknya itu akurat. Begitu akuratnya kritik Al-Quran. Gue kan sudah bilang kemarin waktu kita bahas mengalahkan Yesus, itu akan menjadi bukti betapa akuratnya kritik Al-Quran. Iya kan? Ini kan mengkritik kitab-kitab terdahulu. Ditulis dengan tangan sendiri, dikatakan ini dari Allah. Gitu. Ya. Dijual dengan harga yang murah. Dan kemarin sudah kita bisa buktikan ya dengan mengkaji ya adanya Mazmur 457, dia berbunyi takhtamu kepunyaan Allah. Ya, maka di Ibrani ya, Ibrani 1 ayat 8 tulisannya sudah dirubah lagi menjadi tahtamu ya Allah. Dan dikatakan ini dari Allah. Padahal ini tulisan dia, karena yang dari Allah itu ini yang dinukil. Akurat enggak? Lu kan bisa lihat di kolom komentarnya. Coro-coro itu kemana kok nggak masuk? Lu lihat di kajian kita kemarin di edisi tamat, ada nggak coro yang masuk? Nggak ada kan? Ya itulah yang gue bilang ya. Sebetulnya kalau kita mau belajar, ayo kita siapkan belajar bareng ya, dengan saling hormat ya. Karena agama, apapun agamanya, itu hadir itu untuk dihormati, bukan untuk dihinakan, bukan untuk dihujat gitu ya. Kita setuju monggo, nggak setuju nggak ada masalah gitu ya. Tapi kan yang dilakukan coro-coro itu kan hujatan yang nggak karu-karuan. Cuman aku nggak pernah tanggapi, males juga baca ya, males. Tapi ya bebas-bebas saja, kalau kalian mau nanggapi ya terserah, kalau enggak ya enggak. Enggak ada yang berkualitas. Makanya gue tidak skip. Supaya nanti publik tahu bahwa otaknya itu tidak lebih dari isinya itu menghujat saja. Enggak pernah mengajukan sebuah kerangka berpikir diskusi yang saling menghargai, saling menghormati. Karena siapapun kalau agamanya dihujat mesti enggak terima. Gitu loh. Ya.
Padahal gue sudah kasih jalan. Kalau you nggak setuju silahkan, setuju silahkan. Jadi apa yang gue paparkan itu bukan berarti harus diamini, harus setuju, enggak. Cuman sampaikan dengan argumentasi yang itu penuh dengan etika, saling hormat, sehingga di antara kita nanti bisa saling bertukar pengetahuan gitu. Kalau salah tunjukkan salahnya di mana, benernya gimana gitu. Bukan yang isinya menghujat, yang bilang Nabi begini begitu. Buktinya coro-coro itu nggak ada yang masuk. Dan bolak-balik ganti nama ini, ganti nama itu. Ya kan gue sudah bilang, mau ganti namanya 1000 kali pun tuh mesti ketahuan. Karena cara orang menulis, ya pemilihan diksinya, gaya bahasanya, itu tidak akan pernah berubah. Walaupun namanya mau diganti 1 hari 20 kali, tetap saja kita tahu itu orang yang sama. Gitu. Ya, jadi pergaulan gue ini itu cukup lumayan luas lah ya. Gue banyak teman dengan teman-teman baik yang Katolik, Protestan, itu gue banyak teman ya. Berbeda biasa. Gue sampaikan begini kan dalam kerangka edukasi. Kalau nggak setuju ya silakan disanggah dengan kerangka berpikir juga yang akademis, yang mengedukasi. Nanti bisa saja aku salah. Kalau salah ya aku ikut. Tapi kalau nggak bisa dibuktikan salah, berarti kan benar bahwa antara Mazmur 45 ayat ke-7 itu dinukil secara salah oleh Ibrani 1:8. Dan bukan hanya aku saja yang ngomong, bahwa siapa penulis Ibrani itu juga jadi perdebatan. Tidak mungkin ini Paulus. Paulus tidak akan pernah mengalahkan Yesus. Karena bagi Paulus jelas dia akan tidak pernah untuk bergeser dari syahadat sema, di mana itu yang dia pegang ya dalam perspektif dia sebagai orang Yahudi Parisi loh. Paulus itu bukan main-main. Makanya kan dari coro-coro nggak ada yang masuk kok, tumben belagak budak gitu ya, pura-pura nggak ngerti gitu. Memang nggak bisa dibantahkan. Makanya sebetulnya ini ya, kalau dibawa ke diskusi itu ini asik ini. Kita diskusikan bareng mulai dari awal. Sebetulnya Ibrani ini tulisannya siapa sih? Dari sana dulu kita diskusi bareng. Ya. Tulisan siapa ini? Karena sampai sekarang debatable. Kan ada 3. Yang satu bilang Paulus, yang satu bukan Paulus, yang satu netral. Ya. Itu memang bukan tulisannya Paulus, tapi kerangka berpikirnya Paulus. Gue bantah, kalau kerangka berpikirnya Paulus nggak mungkin menjadi tahtamu ya Allah. Karena ini bagaimanapun kan gue sudah jelas no. Bagaimanapun ini, kalau kita baca segini, maka Yesus menjadi Allah. Tapi kan kita bisa melihat rekam jejaknya yang itu disediakan oleh LAI. Bahwa ini dinukil oleh penulis Ibrani itu dari ini. Di sini itu tahtamu kepunyaan Allah. Di sini kepunyaannya hilang, ditambahi iya, menjadi tahtamu ya Allah. Ya berubah, itulah yang gue bilang. Menyulap kata, mengubah makna demi untuk mengalahkan Yesus. Dan hal-hal seperti ini telah dikritik oleh Al-Quran. Nih. Surat Al-Baqarah, surat 279. Bangga nggak lu punya Al-Quran? Ini teman-teman yang Islam ini. Bangga nggak kamu punya Al-Quran? Gue ulangi lagi. Ini kalau dibawa ke kampus ini paling asik. Sudahlah, nggak usah nggak usah berbicara Islam, Kristen atau apapun, nggak. Kita duduk bareng aja dengan tujuan yang sama untuk mencari kebenaran Ibrani 1:8 ini. Itu kan asik gitu. Syukur-syukur perwakilan dari LAI ada yang mau untuk mewakili. Gimana waktu menerjemahkan ini? Kan beda. Tahtamu ya Allah, jangan tatahmu kepunyaan Allah.
Kok bisa terjadi menyulap kata, merubah makna? Kita perlu menghadirkan original teksnya. Apakah ini yang menyalin, yang melakukan kejahatan akademis, atau memang sumber aslinya sudah jahat yang nulis ini? Kita tidak tahu. Karena khususnya aku nih, hanya menerima terjemahannya saja. Kan bisa jadi sebetulnya ini, karena aneh ya, dua ayat itu semua itu di copy paste secara tepat sampai titik komanya sama, pemilihan katanya sama. Kok ketika di sini tuh bisa berubah? Itu kan kita curiga, ini ada apa ini ya? Kan sudah aku hadirkan kemarin dua ayat ya, Mazmur 457 ya, Mazmur 458. Ya, terus Ibrani 1:8 sampai Ibrani 1:9. Aku mulai dari yang belakang, Ibrani 1:9. Kita komparasi dengan Mazmur 45:8. Itu orang Jawa bilang plek. Plek itu apa, Pan? Plek kuwi apa, Pan? Seperti pinang dibelah dua, kata kami orang Sumatera. Sama persis, tidak ada perubahan. Di ayat yang Mazmur 458 dengan Ibrani 1:9. Sama persis, orang Jawa bilang plek. Ya. Sebetulnya sih di Mazmur 457 dan Ibrani 1:8, setelah ini, kalimat setelah ini, itu plek juga. Seperti pinang dibelah dua juga. Kenapa di introduction-nya yang ini kok berubah? Ini kan pembukanya ini, kok berubah dia? Padahal aslinya begini. Disulaplah kepunyaanmu ya menjadi ya untuk mengubah makna. Kan kita curiga. Curiganya gini, boleh jadi sebetulnya Ibrani nggak begini. Ibrani itu begini. Ketika disalin, yang nyalin itu nakal. Dijadikannya begini, sesuai dengan akidah dia sebagai penganut Tritunggal kayak mana selesai kita nggak tahu. Yang jelas, posisi dia, teologisnya Yesus adalah Allah. Kan kita nggak tahu. Sebetulnya Ibrani itu seperti ini, karena yang berubah cuma ini aja. Yang menyulap kata, mengubah makna itu. Lainnya itu diksinya sama. Plek. Kan kita kan curiga, kenapa bisa begini ya ini? Kan gitu. Makanya sebetulnya, tapi ya tetap aja kita ragu dalam keraguan Ibrani ini sebetulnya yang nulis siapa. Itu yang pertama. Yang kedua, kita jangan keburu menyalahkan penulisnya Ibrani ketika dia mengcopy paste Mazmur. Boleh jadi dia sebetulnya benar menulis seperti ini. Cuman karena ini buku, ini kitab sudah lama usianya, ketika disalin oleh penyalinnya berubah. Tapi kalau ini sudah jelas, perubahannya ini bukan sesuatu yang tidak sengaja. Ini yang disengaja ini perubahannya. Itulah yang kita sebut kemarin tahrif. Dirubah. Tahrif. Dan tahrifnya ini tahrif teks. Langsung teksnya dirusak dari ini ke sini. Bukan tahrif tafsir. Itu loh, ya. Masalahnya kita nggak menemukan Ibrani yang asli itu seperti apa. Kita kan punyanya terjemahan. Apakah memang begini aslinya? Kalau begini aslinya, berarti memang bermasalah Ibrani. Tapi kalau ternyata Ibraninya itu begini, berarti yang menyalin kemudian yang bermasalah. Itu loh. Karena ya dalam salin menyalin ya itu biasanya kan gini. Gue punya buku ini, punya kitab. Terus supaya gue gampang ingat atau gue anggap itu perlu ya, kan gue tulis di catatan di samping-samping bukunya itu. Itu sebetulnya sifatnya pribadi untuk gue aja itu.
Tapi ketika buku gue di tangan orang yang disalin, catatan pinggir itu dimasukno menjadi ayat sekalian. Ini yang repot. Paham? Jadi proses salin menyalin seperti itu. Jangan seperti sekarang kamu. Sekarang sudah enak, ada fotokopi, ada mesin cetak. Kalau dulu kan nggak ada, jadi proses penyalinannya manual. Ya. Jadi ketika disalin ulang sama orang yang berbeda, buku seseorang itu, hal-hal yang sebetulnya catatan pinggir yang sifatnya pribadi untuk kepentingan si punya buku yang awal, ketika si punya buku itu mungkin sudah meninggal atau gimana, bukunya di tangan orang lain dan dicatat ulang, catatan pinggir dia itu dimasukkan menjadi ayat. Itu ya jadi masalah. Oke, jelas ya? Jadi akurat banget, mana lap gue? Apa yang disampaikan oleh Al-Quran. Sekarang gue mau menjelaskan wilayah privat dan wilayah publik. Ya. Gimana ini? Waktunya apa ini aku jelaskan sekarang ya, tapi sudah setengah jam dia dan nanti ini diunggah bisa malam, bisa kemalaman. Gini aja wis. Yang wilayah privat, wilayah publik ini nanti aku jelaskan dalam video tersendiri, jadi ini aku hapus saja. Ya. Karena ini aku tadi sibuk ya, ini shooting kita sudah malam. Nanti kalau belum lagi nanti ngerender, ngunggah, jadi kalau terlalu malam kasihan yang di Indonesia Timur. Aku kira sampai di sini aja dulu ya, bahwa begitu akuratnya kritik Al-Quran, Quran surat Al-Baqarah surat 279 ya. Oke. Pesan aku ya, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga sholatmu dalam bingkai keindahan imanmu, ya, simpan dalam hatimu, tetapi tetap memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain, karena mereka tetap juga saudara kita, ya. Semoga kita mendapatkan keberuntungan, yaitu rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Oke, aku ulangi lagi tentang wilayah privat dan wilayah publiknya nggak bisa aku sampaikan karena ini sudah malam, tadi sibuk ya, jadi ini shootingnya sudah isya. Nanti waktu render juga dia perlu waktu unggah perlu waktu. Kalau terlalu panjang, terlalu lama, bisa begadang nanti saudara kita yang di Indonesia Timur ya. Sementara ini aja dulu ya, nanti masalah yang wilayah. Gini loh, wilayah privat itu maksudku begini, dan wilayah publik. Sekarang itu agama itu sebetulnya wilayah privat atau wilayah publik? Bagaimana kalau ada pernyataan seperti ini, kan dia mengkritik. Ini wilayah privat atau publik? Kalau ini disampaikan di publik, dia mengkritik kitab yang terdahulu. Gitu loh. Sama juga cerita tentang film yang jadi rame. Tentang Hisan ya. Iya, Hisan ya. Tentang yang dikorbankan itu, siapa itu? Ishak, bukan Ismail. Itu kan jadi polemik. Nah, ini polemiknya itu di buku SMP kelas 2 yang kemudian minta dihapus itu. Nah, itu kan karena tidak jelasnya antara wilayah privat dan wilayah publik gitu. Tapi karena waktu juga, nanti kalau aku lupa ingatkan, mungkin kapan-kapan saja kita bahas ya. Untuk sementara di sini dulu ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun. Terima kasih.